Ya baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya perlu memberikan klarifikasi atas informasi yang hari ini cukup menjadi isu kontroversial di masyarakat Kaimana terkait dengan program studi ke Jerman yang dirancang oleh Bupati Kaimana. Awal mula kami bertemu itu secara kebetulan ketika saya sedang berada di Jakarta, dan saat itu pun kami dengar bahwa mereka sudah dipulangkan dari Jerman. Ya, atas rencana Tuhan juga akhirnya kami bisa dipertemukan, karena ini menjadi bagian dari perdebatan panjang kami selama ini soal isu kontroversial pendidikan ke Jerman. Sekali lagi bahwa ini mungkin rencana Tuhan untuk kami harus bertemu, sehingga lebih banyak informasi yang bisa kami gali dari mereka. Awal mula kami ketemu, kami lalu kemudian sharing. Awalnya bisa ketemu itu bagaimana Pak? Apakah kebetulan ketemu di restoran kah, atau ada bagaimana? Kebetulan ada salah satu dari mereka yang keluarganya di Kaimana kontak ke saya. Ada salah satu dari adik-adik ini yang keluarganya di Kaimana itu kontak ke saya bahwa itu anak-anak yang dari Jerman sudah ada di Jakarta. Tolong kalau bisa Pak Mubasir bisa hubungi mereka untuk tanya kondisi mereka seperti apa. Dari situlah kemudian kami saling meminta nomor handphone dan kami lalu kontak. Pada saat itu kami kontak mereka dan kami keluar ajak makan, ngobrol-ngobrol panjang, dan mereka cerita segala macam unek-unek tanpa direkayasa. Mereka katakan bahwa tidak gampang memang menempuh pendidikan ke Jerman. Tentu harus diikuti oleh sejumlah persiapan. Ada prosedur, ada tahap-tahapnya seperti apa, dan harus diseleksi benar. Mereka ini kan hanya asal dikirim kayak begitu, sehingga mereka memang sama sekali tidak rasa percaya diri kalau mereka bisa mampu di sana. Dari rentetan cerita yang panjang seperti itu, kami menyimpulkan bahwa sesungguhnya Pemda Kaimana sudah tahu, Bupati sudah sangat paham dan tahu bahwa dengan modal seperti yang mereka alami itu tidak bakalan mungkin sukses kuliah di Jerman, itu tidak akan mungkin. Tetapi dalam salah satu pertemuan pada tanggal 3 Januari 2015 itu Bupati malah bilang bahwa Saudara Roy Tafre itu ada rektor di universitas di Jerman yang sudah mendaftarkan dia. Ini kan bentuk pembohongan publik. Bentuk pembohongan publik bahwa programnya mendapat sambutan luar biasa di Jerman. Bupati Kaimana juga pernah menipu masyarakat Kaimana, menipu DPRD Kaimana bahwa akan berangkat ke Jerman untuk penandatanganan MOU di Jerman dan juga Letter of Intent di Belanda. Ternyata sampai hari ini DPRD Kaimana, setelah kami tanya, mereka sampai hari ini pun tidak pernah mengetahui apa itu isi dokumen itu. Sehingga kami mengatakan bahwa ini bentuk-bentuk pembohongan, penipuan dilakukan oleh Bupati Kaimana. Sehingga kami juga pernah menyurati Menteri Dalam Negeri pada tahun 2015 lalu, dan kemudian dari Kementerian Luar Negeri sudah menyurati ke Gubernur Papua untuk minta klarifikasi terkait persoalan ini. Tetapi sampai hari ini kami belum mendapat hasil konfirmasi seperti apa, sehingga kami perlu juga minta kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk ikut melihat persoalan ini, bahwa ini ada kejahatan besar yang tidak main-main gitu. Sudah berbau eksploitasi anak, dan itu aktor utamanya adalah Bupati Kaimana. Sehingga saya pikir tolong Bapak Menteri Dalam Negeri untuk copot saja itu kepala daerah yang modelnya kayak begitu. Selain itu, adik-adik ini ada cerita apa lagi yang membuat Pak Mudasir juga kasihan sama mereka? Yang hidup mereka di sana bagaimanakah? Keuangan mereka, makan mereka mungkin? Iya, mereka juga sangat pas-pasan. Kalau dari
selentingan apa yang mereka ceritakan ke kami, bahwa mereka hanya dikasih jatah sekitar 1 bulan 670 euro. Kalau kamu di sekolah di sana, tiap kamu punya uang itu 675 euro itu untuk pakai buat apa saja? Bayar kosan, terus bayar kursus, terus uang makan. Bayar kosan tuh berapa? Bayar kosan sekitar 237,50 sen kan. Terus kalau bayar tempat kursus 280. 237 tambah 280, 517. Terus uang makan 1 bulan. 675 kurang 517 berarti sisa 16 sekian. 16 sekian tuh dipakai 1 bulan. Iya, 1 bulan. Jadi uang kos, uang kursus kalian bayar, dikasih 675 euro, kalian yang bayar sendiri. Iya. Tidak, bukan pemerintah yang bayar. Tidak. Awalnya pemerintah bayar langsung 3 bulan. Setelah itu lanjutan itu kita bayar sendiri. Oh, 3 bulan pertama pemerintah bayar. Iya. Makanya kami merasa aneh kalau ada pejabat Pemda yang bilang bahwa mereka di sana foya-foya, mereka di sana beli HP baru harga belasan juta, sehingga ketika kami konfrontir di mereka waktu itu, mereka kaget. Kami ada pegang uang banyak dari mana sehingga kami harus hidup foya-foya kayak begitu. Kami punya uang banyak dari mana sehingga kami harus beli HP yang mahal-mahal kayak begitu. Sehingga ini memang direkayasa oleh, ceritanya direkayasa oleh Pemda sendiri untuk mengkambing hitamkan mereka, sehingga paling tidak ini bisa menepis isu bila masyarakat marah terhadap janji-janji palsu yang selama ini didengung-dengungkan, selama ini dikampanyekan kemana-mana seperti begitu. Karena mereka ceritakan dengan gamblang seperti itu, kami merasa bahwa mereka sudah dimanfaatkan. Mereka memang benar-benar dimanfaatkan karena salah satu isu besar yang dimanfaatkan saat kampanye Pilkada 2015 kemarin itu persoalan pendidikan. Bupati Kaimana sekarang ini ketika mungkin merasa bahwa dia gagal dalam pembangunan fisik, sehingga dia lebih mau menonjolkan bahwa sekalipun pembangunan infrastruktur itu kami gagal atau kurang berhasil, tetapi kami lebih mengutamakan pembangunan sumber daya manusia Kaimana, sehingga isu tentang studi ke Jerman ini betul-betul digenjot kemana-mana, sampai ada istilah bahwa mereka nanti setelah pulang dari Jerman 5 tahun kemudian bisa langsung bawa pesawat. Ini kan bentuk pembohongan publik kepada masyarakat awam di kampung. Nah, dengan cerita-cerita kayak begitu, kemudian dengan apa yang kami dengar selama ini di Kaimana, sehingga kami merasa perlu untuk kemudian mereka juga perlu mengadu ke mana, karena mereka juga punya hak, mereka juga punya masa depan. Sehingga kami merasa perlu juga untuk memfasilitasi mereka nanti ketika mengadu ke Komnas HAM atau mungkin ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Itu kira-kira menjadi awal motivasi kami saat bertemu dengan mereka. Jadi atas penyampaian, atas informasi yang mereka sampaikan itu, kebetulan ya kami cukup konsen terhadap isu pendidikan di Kaimana. Salah satu yang bagi kami berbau rekayasa dan syarat indikasi korupsinya itu masalah pendidikan ke Jerman, sehingga wajar kalau kami cukup intens menggali banyak informasi dari mereka. Terkait dengan itulah kemudian kami sempat berencana untuk mengadukan persoalan itu ke Komnas HAM, sehingga kebetulan waktu itu saya juga sedang mencari perlindungan di Komnas HAM, dan sempat mereka bersama dengan kami kita ke sana. Tetapi sampai di sana
saya sendiri kemudian mengadu tentang persoalan yang saya alami, yaitu tentang perlakuan kriminalisasi dan diskriminasi yang dilakukan oleh Bupati Kaimana terhadap saya. Sementara kasus tentang punya mereka itu kami masih pending, dalam artian kami masih harus menunggu apa hasil konfirmasi dengan Pemda terkait alasan-alasan mereka dipulangkan. Lalu kami sandingkan dengan informasi atau keterangan dari mereka sendiri disertai dengan bukti-bukti yang ada, lalu kami bisa bikin kronologisnya seperti apa, lalu kami bisa menggugat nanti ke Komnas HAM dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Itu rencana awal saat itu. Sehingga saat itu mereka sempat ikut ke sana, tapi kemudian ada perubahan rencana untuk itu nanti kami drop ke momen berikut. Sehingga saya juga heran, kok belakangan saya ketahui bahwa ada yang suruh mereka ke sana untuk membuat klarifikasi. Ini kan menjadi aneh. Saya sendiri ke sana waktu itu kan mengadu tentang persoalan saya, kenapa harus ada pihak lain yang pergi klarifikasi orang lain punya masalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Nah, itu yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa jangan lagi anak-anak ini kalau sudah jadi korban, jangan lagi digiring lagi untuk menutup-nutupi skandal kejahatan yang mereka lakukan. Lalu tidak cukup sampai di situ, tetapi juga ada video bantahan berikut berupa pernyataan maaf mereka kepada Bupati dan masyarakat Kaimana. Ini sesuatu yang sangat memalukan. Ini benar-benar pernyataan yang menjatuhkan martabat kami orang Papua. Loh, mereka sudah jadi korban, sudah dieksploitasi. Bahkan lewat mereka juga, mereka isunya dijual kemana-mana. Bupati Kaimana cukup beruntung sekali memanfaatkan isu pendidikan ke Jerman, karena tidak segan-segan beliau bisa berkeliling kampung saat itu dan bisa mengatakan ke masyarakat bahwa ini anak-anak yang ada di Jerman, ketika nanti 5 tahun kemudian pulang ke mana sudah bisa langsung bawa pesawat. Konotasinya berarti masyarakat menganggap bahwa mereka lagi sekolah pilot di Jerman, tetapi faktanya kan tidak seperti begitu. Sehingga wajar kalau saya bilang ini bentuk eksploitasi, karena kepentingannya, tujuannya adalah untuk merebut itu pencitraan politik menjelang Pilkada 2015 kemarin. Tapi juga lewat program itu bisa dijadikan ladang korupsi dana bansos, karena anggaran yang dialokasikan cukup bombastis nilainya, berjumlah 22 miliar 150 juta. Sementara status mereka di sana bukan sebagai mahasiswa, mereka hanya sebagai mereka ke sana untuk mengikuti kursus. Visa mereka di sana itu visa kursus, sehingga lebih dari 2 tahun kalau memang tidak bisa melanjutkan kursus harus dipulangkan ke Indonesia. Sehingga yang saya menyesal itu bahwa sesungguhnya program ini dari awal itu Bupati sudah tahu bahwa pasti gagal dan tidak mungkin mencapai target sesuai dengan apa yang digembor-gemborkan ke masyarakat. Lalu kemudian ada sejumlah skenario yang dirancang untuk kemudian mencoba melindungi diri. Salah satu contoh misalnya, ketika mereka ini pulang sampai ke Jakarta, isu yang berkembang di Kaimana itu bahwa mereka ini dipulangkan ke Indonesia karena ketahuan mereka mencuri, ketahuan mereka suka berfoya-foya, mereka suka boros, dan mereka juga ada yang kaki patah dan banyak macam-macam lah. Ada kesan bahwa mereka ini dipulangkan karena nakal, sehingga kalau dibiarkan terus ke Jerman nanti bisa berurusan dengan masalah hukum di Jerman, sehingga harus dipulangkan. Ini kan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat Pemda Kaimana dalam ruang resmi di hadapan DPRD Kabupaten Kaimana. Sehingga saya sangat kesal itu, kok kalian sudah buat hal yang salah, lalu kalian mau cuci tangan dengan mengkambing hitamkan mereka. Ini benar-benar pembunuhan terhadap masa depan generasi Kaimana. Sehingga kami perlu mengklarifikasi bahwa masyarakat jangan terlalu cepat percaya dengan bahasa-bahasa rekayasa yang kemudian dirancang oleh mereka. Saya juga kaget bahwa belakangan ada video bantahan lagi, video tandingan
dalam video yang memuat pernyataan maaf mereka kepada bupati dan masyarakat Kaimana itu lebih cenderung memojokkan nama saya, mencemarkan nama saya bahwa saya menipu mereka. Katanya saya pernah katakan bahwa ijazah paket C tidak berlaku di Indonesia. Ini kan sesuatu yang aneh. Loh, ijazah paket C itu memang diatur oleh undang-undang di Indonesia dan itu dikeluarkan oleh pemerintah. Kecuali ijazah paket C itu dikeluarkan di Papua Nugini, ijazah paket C dikeluarkan di Singapura. Nah, itu mungkin tidak bisa berlaku di Indonesia, itu wajar. Sebaliknya juga yang saya maksud itu bahwa mungkin saja ijazah paket C itu tidak bisa diterima oleh sistem pendidikan di Jerman. Hal ini juga sesuai dengan kesaksian salah satu adik-adik kita bahwa memang mereka pernah mengalami nasib yang sama saat itu ketika mendaftar di Student College. Itu sempat ditolak berkasnya karena alasannya mereka sulit memahami apa itu ijazah paket C. Tentang kekhawatiran saya setelah mereka pulang dari Jerman untuk melanjutkan studi di Indonesia, saya memang pernah merasa sanksi apakah mungkin ijazah paket C ini bisa diterima di seluruh perguruan tinggi, karena saya khawatir ada kampus-kampus tertentu atau ada program-program unggulan tertentu yang mungkin saya tidak bisa menerima ijazah paket C. Contoh misalnya untuk mau ikut seleksi murni masuk ambil program kedokteran di Universitas Indonesia, di Universitas Gajah Mada, belum tentu. Atau mungkin ada program-program lain. Sehingga memang itu yang menjadi kekhawatiran saya. Kekhawatiran yang lain juga bahwa biasa saja mereka dipersulit karena tahun lulusnya yang sudah terlanjur lama, lulus di bawah 2 atau 3 tahun ke atas. Karena memang usia mereka sudah terbuang cukup lama ketika di Jerman, sehingga saya punya rasa kekhawatiran soal itu. Soal mereka mau nanti masuk ke UNJ, itu memang sudah jadi program kerjasama pemerintah Kaimana dengan UNJ. Tapi yang kami sesalkan itu, kenapa mereka tidak diberikan pilihan? Artinya mereka sudah punya bakat, mereka sudah punya bekal penguasaan bahasa Inggris ya, dan juga bahasa Jerman. Kenapa tidak diberikan peluang untuk mereka kuliah ambil program akademi bahasa asing atau mungkin program-program lain yang relevannya dengan mereka punya kemampuan yang ada saat itu. Perlu saya klarifikasi juga terkait dengan informasi yang berkembang sesuai dengan pernyataan atau kesaksian palsu mereka bahwa mereka dibayar untuk wawancara. Itu sangat sama sekali tidak benar. Itu benar-benar kesaksian dusta, kesaksian palsu. Karena mereka tidak pernah dibayar. Soal mereka pernah diberikan uang oleh saya itu benar adanya. Tetapi itu pada momen yang berbeda. Ketika itu kami pernah sama-sama makan dan sambil makan kami bercerita, mereka juga sambil menceritakan segala unik-unik yang mereka alami. Salah satu yang mereka sampaikan itu bahwa mereka tidak pegang uang. Saya sempat bertanya, terus kalian pulang mungkin ada yang sempat punya uang euro bisa tukar di Jakarta, siapa tahu lebih banyak itu, bisa dapat hasil lebih banyak. Mereka bilang bahwa ketika sampai di Jakarta rekeningnya sudah diblokir dan sama sekali mereka tidak diberikan uang, tidak pegang uang. Dari situ sehingga saya rasa kasihan saja, sehingga ketika kami dalam perjalanan pulang mengantarkan mereka kembali ke penginapan, mengantarkan mereka kembali ke tempat kos, ya kebetulan ada sedikit uang saja yang ada dalam kantong saya apa adanya, lalu saya berikan kepada mereka berupa jajan, satu orang 50.000. Saya sempat bilang bahwa ini hanya apa adanya saya bisa kasih, saya tidak punya uang kelebihan, jadi hanya bisa seperti itu. Dan sama sekali tidak ada pernyataan yang keluar dari mulut saya bahwa ini saya kasih kalian satu orang 50.000 supaya nanti besok atau lusa kalian harus buat video.
Itu sama sekali tidak ada pernyataan yang keluar. Dan kami ada punya beberapa dokumentasi terkait dengan bagaimana kebersihan kami saat di tempat makan sampai pulang ke rumah. Itu perlu kami klarifikasi sehingga masyarakat jangan lagi dibodoh-bodohi, jangan lagi digiring opini yang kemudian semata-mata hanya mau membela diri oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap mereka. Lalu ada bahasa lagi bahwa apa yang mereka katakan itu sudah disetting. Itu sama sekali pernyataan yang konyol, karena saat itu terjadi ketika kami sama-sama pulang dari KPK. Ketika kami sampai ketika kami harus mampir di kantor Pasti Indonesia, mereka lagi sambil beres-beresin pakaian, mereka juga sambil menunggu ada pesanan makan. Lalu saya saat itu sudah duluan pulang, saya sudah tidak ada di tempat atau di kantor saat itu, karena saya lagi berpuasa dan mereka lagi menunggu makan. Saya langsung duluan pulang, tanpa saya tahu kalau ternyata nanti mereka mau diwawancara. Tetapi karena dalam perbincangan mereka di kantor situ, oleh teman-teman yang prihatin dengan nasib mereka, lalu mereka sambil mengeluarkan unek-unek, oleh teman-teman di kantor merasa bahwa mumpung mereka masih ada, sebaiknya saja mereka bersaksi saja supaya bisa menjadi dokumentasi yang kemudian nanti diperlukan. Disitulah kemudian mereka dengan bangganya, dengan senang dan tanpa paksaan apapun memberikan pernyataan tanpa disetting oleh siapapun, apalagi kalau dibilang bahwa disetting oleh saya. Itu sama sekali tidak benar, karena saat itu saya tidak ada di tempat. Ini perlu kami luruskan bahasa seperti ini. Dan kami punya banyak dokumentasi ketika mereka di Komnas HAM bisa cerita dengan enteng, ditanya oleh beberapa wartawan nasional yang saat itu juga hadir. Itu tidak pernah ada paksaan sedikit pun, sehingga kalau ada pernyataan bahwa ini disetting oleh media, direkayasa oleh media, ini bahaya dong. Ini bisa saja mereka dituntut lagi untuk delik pencemaran nama baik dan kesaksian palsu. Tapi kan kasihan kalau itu harus mereka dijerumuskan hanya gara-gara kepentingan bupati dan kroni-kroninya saja, kemudian mereka lagi mau dikorbankan yang kesekian kali. Ini kan sangat kami sayangkan. Jangan sampai itu terjadi. Sehingga pesan kami bahwa tolong kepala daerah jangan lagi membuat kegaduhan baru lagi. Bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah mereka alami. Jangan lagi buat statement, jangan lagi buat kegaduhan baru, atau kemudian mau lempar tanggung jawab itu ke orang lain lagi. Seperti begitu. Iya, jadi yang kami herankan itu bahwa sesungguhnya bupati dan kroni-kroninya lagi kebakaran jenggot. Apalagi ketika melihat pernyataan mereka yang keluar di video dan sudah di-share ke YouTube dan beberapa Twitter. Ini tentunya membuat bupati semakin dan kroni-kroninya semakin berkebakaran jenggot. Lalu yang terjadi itu mereka difitnah di Kemana, bahwa mereka mencuri, mereka mabuk-mabukan, mereka ada yang nakal bawa sepeda dan jatuh, kaki patah sehingga harus dipulangkan, karena kalau tidak dipulangkan itu bisa berurusan dengan masalah hukum di Jerman. Ketika pernyataan ini kami sampaikan kepada adik-adik ini di Jakarta, mereka memang marah. Mereka sempat marah karena kenapa kok kami difitnah kayak begitu. Tetapi kemudian yang menjadi aneh, kenapa pernyataan mereka berbanding terbalik, ikut mendukung kroni-kroninya bupati atau pihak Pemda dalam hal ini. Ini kan menjadi pertanyaan, dan saya pikir seluruh orang bisa menilai secara arif dan bijaksana mana bahasa tubuh yang menunjukkan pernyataan seseorang itu by design, mana bahasa tubuh yang menunjukkan atau menggambarkan bahwa mereka berbicara dengan polos dan mengalir apa adanya sesuai isi hati mereka. Belakangan kami ketahui bahwa ternyata
mereka ini ketakutan dengan alasan karena sudah pernah buat pernyataan, sudah pernah tanda tangan surat pernyataan ketika dari Jerman mau kembali ke Indonesia. Sehingga biasa saja mungkin mereka ini diintimidasi bahwa kalian sudah buat surat pernyataan, sehingga kalau besok kalian mau menuntut Pemda lagi, kalian bisa berurusan dengan masalah hukum. Kasihan, ini orang yang awam, jadi gampang saja diintimidasi dan cara-cara seperti begitu. Ketakutan yang berikut itu bahwa mereka takut nanti kemudian dilepas tanggung jawab oleh pemerintah daerah dalam hal pembiayaan atau dalam hal pengurusan untuk mereka bisa melanjutkan program studi lagi di kampus yang sudah disiapkan, dalam hal ini Universitas Negeri Jakarta. Ini yang kami pikir perlu perhatian dari semua kalangan, baik itu dari DPRD, dari pihak Kementerian Pendidikan, karena ini persoalan besar. Jadi bukan soal ijazah, bukan soal mereka sudah dikorbankan usia mereka, sudah dikorbankan masa depan mereka, tapi ada skandal besar dalam hal kejahatan korupsi. Ini yang memang menjadi ketakutan serius oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, baik itu bupati maupun pihak ketiga yang ikut bertanggung jawab dalam pengurusan masalah program, saya katakan program studi abal-abal ke Jerman, seperti itu. Iya, saya berharap bahwa persoalan ini jangan ditutupi. Saat ini adik-adik ini dibiarkan tinggal di Jakarta, dalam tanda kutip ini di karantina di Jakarta. Kenapa demikian? Bahwa memang ada ketakutan besar kalau sampai mereka ini dipulangkan ke mana. Kalau ada alasan bahwa mereka memang harus tinggal di Jakarta karena mengikut seleksi masuk ke UNJ, loh sementara program ini di Pemda Kaimana lagi membuka program dadakan untuk penerimaan mahasiswa baru. Ini kan program dadakan hanya untuk mengakomodir 4 orang yang pulang dari Jerman. Program ini tidak pernah diakomodir dalam DPA 2006, APBD 2006, tapi kemudian tiba-tiba muncul sebagai program dadakan hanya untuk mengakomodir 4 anak yang dipulangkan dari Jerman. Ini kan kasihan, hanya gara-gara membela diri, membela nama baik seorang bupati, lalu kemudian mengorbankan banyak aspek, banyak hal di situ. Oleh karena itu, harap supaya persoalan ini juga bisa mendapat perhatian dari semua kalangan. Kami bersyukur bahwa DPRD Kabupaten Kaimana telah membentuk panitia khusus untuk menyelidiki persoalan adik-adik ini. Tetapi kami tidak bisa terlalu banyak berharap dari pansus DPRD yang ada, sehingga kami juga butuh mendapat perhatian juga dari Komisi Perlindungan Anak, dari Komnas HAM, Bapak Presiden Jokowi, dan juga Kementerian Pendidikan, bahwa ini ada kejahatan kemanusiaan yang menggunakan isu pendidikan untuk anak-anak asli Papua. Ternyata itu adalah program rekayasa, ada skandal penipuan besar di situ dan juga berbau korupsi karena tidak tanggung-tanggung, programnya abal-abal, tetapi dana yang dianggarkan sampai mencapai 22 miliar 150 juta hanya untuk 8 orang yang tidak berstatus sebagai mahasiswa di Jerman. Nah, oleh karena itu masyarakat Kaimana pun jangan mudah diperdayai, jangan mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang hari ini tidak pernah mau serius bangun sumber daya manusia Papua, khususnya kami di Kabupaten Kaimana. Terima kasih.